Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Di depan saya sudah ada Bapak Abdi Arif selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selamat pagi, Pak. Pagi. Barangkali Bapak mau menyapa teman-teman dulu, Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oke, baiklah. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Abdi Arif. Adapun topik pembicaraan kita yaitu pengelolaan sampah organik di Kabupaten Kolaka. Langsung saja ya, Pak. Sebelum kita lebih jauh membahas pengelolaan sampah, barangkali bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih sampah organik itu, Pak? Sampah, ya baiklah saya akan jawab pertanyaan itu. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai, ya, bisa dikelola di TPS 3R, ya, bisa dimanfaatkan ulang, bisa didaur ulang, sehingga sampah-sampah ini bisa mengurangi ke tempat pemrosesan akhir. Ya. Dengan adanya yang mengolah sampah organik ini, kita berharap ini bisa menjadi bernilai ekonomis, ya, baik itu di perumahan, di ibu-ibu yang sudah bisa memilih sampah mana yang harus terurai dan sampah mana yang tidak bisa terurai. Setelah itu nanti akan masuk ke TPS 3R. Di sana lebih terpilah lagi, karena di TPS 3 itu sudah ada pemilahan, ada pengomposan, sehingga semuanya bernilai ekonomi, ya. Itu ya. Lagi Pak, menurut pendapat Bapak, bagaimana kondisi atau keadaan sampah organik di Kabupaten Kolaka saat ini? Keadaannya sampah organik itu ya biasa-biasa saja, karena kenapa? Itu kan sudah ada SOP pengolahannya, ya, ada SOP pengolahannya. Tinggal sekarang kita ini makin genjot. Kita Kolaka sekarang ini menambah lagi TPS 3R, ada di Lorong PLN. Ini sudah mau proses selesai. Bisa saja nanti ke depannya kita akan pressure lagi, sehingga sampah organik ini lebih banyak lagi proses yang terjadi. Di samping itu, ke depannya kita akan juga membuat TPS 3R di Kecamatan Tambaga, di Pantai Burung, sehingga di dua kecamatan ini betul-betul sampah organik ini bisa terkelola dengan baik. Nah, saat ini diketahui Dinas Lingkungan Hidup Kolaka bekerja sama dengan Nampah atau tempat pengolahan sampah. Nah, apa saja yang dilakukan oleh DLHK untuk mendukung proses pengerjaannya, Pak? Memang kami ini sudah bekerja sama dengan organisasi Nampah, yang itu nabung sampah namanya. Nampah itu nabung sampah yang dikelola adik-adik pemuda pecinta lingkungan, ya, itu tergabung dari adik-adik mahasiswa, para pemuda yang memang punya hati niat untuk mengelola lingkungan di Kabupaten Kolaka. Ya, mereka membuat suatu wadah yang diberikan Nampah. Di Nampah ini mereka membuat aplikasi yang aplikasinya ini sudah diketahui oleh ibu-ibu rumah tangga. Karena kenapa? Kami sudah sosialisasi ke Pak Lurah, ke Pak Camat, lewat Lurah dan Camat. Kita berharap dia bisa menyampaikan kepada ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, bahwa apabila memiliki sampah supaya dipilah di rumah. Kalau sudah ada beberapa kilo atau berapa, dia mau bisa masuk aplikasi, dan adik-adik yang dari Nampah bisa menjemput dengan sistem masuk sebagai anggota, dan bisa bernilai ekonomis dan bisa jadi anggota nabung sampah. Tapi ini tidak bersifat duit, ya. Jadi pada saat mereka mengambil tabungannya, bisa mengambil pulsa listrik, bisa sembako lewat daripada itu. Di samping itu, organisasi Nampah ini kami juga bekerja sama di bidang pengomposan. Jadi ya, pengomposan ini, sampah-sampah ini yang bisa dikompos ini, diorganikan ini, kami bekerja sama dengan adik-adik ini di TPS 3R.
kami menyiapkan lahan, tempat, dan fasilitas lainnya sehingga produksi nanti ini kita bisa membantu mempromosikan ke perusahaan-perusahaan atau masyarakat yang membutuhkan kompos itu. Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri, apa harapan besar Bapak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka untuk Kolaka ke depannya? Harapan saya ke depannya bahwa sampah ini adalah tanggung jawab bersama, ya. Sampah tanggung jawab bersama, bahwa sampah ini Kolaka bisa terbebas dari itu kalau seluruh rumah tangga, ya, sampah sudah terpilah dari dapur, ya, dari dapur sudah dipilah, dari mana sudah dipilah, sehingga petugas-petugas kami di Dinas Kebersihan ini enak juga mengangkat dan memilahnya. Jadi yang mana harus masuk ke TPS 3R, yang mana harus langsung ke TPA yang sudah tidak bisa diproses lagi. Mudah-mudahan ke depannya Kolaka terbebas dari sampah. Nah, jadi teman-teman, dari wawancara tadi dapat saya kutip bahwasanya proses pengolahan sampah organik itu ataupun non organik kita harus bekerja sama, mulai dari rumah tangga, masyarakat sekitar, teman-teman juga. Jadi kita tidak harus menuntut bilang ini kenapa dinas ini, itu semua sebenarnya dari kita semua, dari tangan kita sendiri, dari situ dimulai. Nah teman-teman, demikianlah wawancara saya dengan Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekarang saya sudah tiba di tempat pengelolaan sampah, tepatnya itu di Nabung Sampah atau Nampah. Nah, seperti yang kita lihat sendiri, tempatnya itu berantakan ya. Hal ini dikarenakan di tempat inilah pemilahan dilakukan terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat, ini adalah proses penurunan sampah yang telah dikumpulkan dari berbagai lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sekarang saya sudah berada di Nabung Sampah atau Nampah, yaitu tempat pengelolaan sampah organik di Kabupaten Kolaka, tepatnya di area sekitaran pasar. Nah, di sini kebetulan lagi ada proses pengelolaannya, ditemani dengan kakak-kakak yang sangat luar biasa. Langsung saja. Ya silakan. Nanti kita foto-foto. Jadi begini Kak, sebelum masuk ke sini ada dulu yang ingin saya pertanyakan. Sebenarnya motivasi Kakak dalam mengelola ini apa sih Kak? Hah? Jadi sebenarnya kita melihat sudah beberapa tahun, menurut data DLHK sekitar 10 tahun lebih bahwa sampah ini organik tidak diolah lagi. Jadi kita kebetulan Nampah memang memiliki program bahwa kita mengelola sampah bukan anorganik saja seperti plastik atau kaleng, dan kita juga mengelola sampah organik seperti limbah-limbah sayur, limbah rumah tangga dan lain-lain. Dan alhamdulillah dari situ kita terpikir bahwa untuk mengolah ini kita harus membuat kompos. Ini menjadi salah satu terobosannya kami. Oh jadi hasilnya nanti dijual belikan kan? Iya, mestinya seperti itu karena di mana pupuk kompos ini memiliki kandungan yang sangat bagus untuk tanah. Dan kami sudah melakukan beberapa testimoni dalam di tanaman-tanaman sebelumnya. Mungkin dari Bapak ada? Ya, saya sendiri, nama saya Brigadir Agus Sartono, saya Babin Kantimas di Kelurahan 19 November. Motivasi saya untuk bergabung bersama dengan Nampah ini di tahun 2017 saya pernah melakukan penelitian tentang sampah ini. Kenapa sampah khususnya di Kabupaten Kolaka ini tidak bisa hilang? Karena kenapa pemerintah selama ini ternyata menyelesaikan permasalahan sampah itu tidak tuntas, dalam artian hanya ditampung lalu dibuang. Nah, di tempat penampungan ini kan pasti akan penuh, sementara sampah terus menggunung setiap harinya. Olehnya itulah saya mencari solusi tentang bagaimana cara kita mengolah sampah hingga bisa dimanfaatkan kembali. Pada tahun 2018 saya pernah ikut lomba inovasi teknologi dan alhamdulillah saya mewakili Sulawesi Tenggara saat itu untuk adakan pameran kegiatan inovasi di Bali pada saat itu tahun 2018. Dan dari situlah saya termotivasi untuk terus mengembangkan bagaimana sampah ini bisa kita olah sehingga bisa bermanfaat ke masyarakat. Contohnya untuk yang organik mungkin kita buat pupuk organik, sementara yang plastik kita olah kembali. Saya kemarin sudah berhasil membuat
mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar. Nah, dari situlah saya mulai terus motivasi bagaimana bisa saya berkolaborasi dengan elemen semua masyarakat, terutama anak-anak muda, bagaimana kita bisa mengelola sampah ini dengan cermat sehingga bisa menghasilkan contohnya bisa menghasilkan hal yang positif seperti inilah yang kita lihat sekarang. Jadi dalam proses ini biasanya kendala apa yang sering didapatkan? Kendalanya adalah memang di permasalahan di masyarakatnya sendiri. Masyarakat kita ini perlu terus diedukasi tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik, karena pada dasarnya semuanya adalah bermasalah dari segi kehidupan masyarakat itu yang mungkin biasa membuang sampah di sembarang tempat. Ini yang perlu kita terus motivasi masyarakat, sehingga kami berharap dengan adanya kegiatan ini bisa memotivasi, bisa mengedukasi masyarakat khususnya di Kabupaten Kolaka ini untuk kita tidak membuang sampah di sembarang tempat, tapi kita kelola dengan cermat dan baik seperti itu. Jadi Pak, harapannya untuk kedepannya untuk Nampah ini dan masyarakat bagaimana? Harapan kami di Nampah bahwa permasalahan sampah ini bukan lagi menjadi masalah untuk masyarakat, untuk pemerintah, tapi dengan kita bisa mengelola sampah ini dengan baik, ternyata bisa juga menjadi mata pencarian baru untuk masyarakat, khususnya untuk masalah pengelolaan sampah organik yang bisa kita manfaatkan kembali kepada petani-petani. Terus yang plastiknya pun bisa kita daur ulang atau kita bagaimana caranya sehingga dia bisa memiliki nilai ekonomi, walaupun mungkin tidak seberapa, tapi dia tidak menimbulkan masalah seperti itu, sehingga masyarakat punya motivasi untuk mengelola sampah ini dengan baik. Oke, terima kasih Pak. Nah teman-teman, itulah tadi wawancara singkat saya. Selanjutnya kita akan melihat proses pengelolaan sampah ini menjadi pupuk. Saksikan terus, tetap di sini. Sudah dia tergambar. Berarti dari yang itu dulu ya? Prosesnya seperti ini yang kita lihat. Kalau ini masih digiling dulu. Jadi sebentar kita langsung pada proses dulu. Ini apa ya Pak? Instrumen programan. Jadi fungsinya supaya Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, kompos berasal dari hasil pelapukan dari bahan organik, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Nah, seperti yang kita ketahui, teman-teman, kalau saat ini tuh saya berada di Nampah dengan proses pembuatan pupuk kompos yang disengaja. Nah, bisa kita lihat, teman-teman, ini adalah mesin penggiling, di mana itu proses pembuatan pupuk setelah melewati proses pemilahan masuk lagi ke proses penggilingan. Oh iya teman-teman, proses penggilingan itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, proses penggilingan kasar. Seperti yang kita lihat, ini akan memasuki proses penggilingan kasar. Setelah itu baru masuk ke proses penggilingan yang halus. Hal ini agar pupuk yang dihasilkan menjadi pupuk yang berkualitas baik. Nah, mesinnya itu masih menggunakan mesin yang biasa ya, dimana masih menggunakan tangan atau campur tangan. Seperti yang kita lihat, ini adalah proses setel agar gas atau kekuatan dari mesin bisa dikendalikan. Seperti kita ketahui bersama, kalau pupuk kompos ini memiliki banyak manfaat loh. Salah satunya yaitu kandungan organik pada kompos dapat menjaga kualitas air dan tanah. Kompos akan memberikan kandungan organik pada struktur tanah dan mempertahankan kandungan air dalam tanah, sehingga tanaman tidak perlu terlalu sering untuk disiram. Oh iya teman-teman, barangkali dari teman-teman ada yang belum mengetahui kalau pupuk kandang dan pupuk kompos itu berbeda loh. Kalau pupuk kandang itu hanya berasal dari kotoran hewan, sedangkan pupuk kompos berasal dari kotoran hewan yang bercampur dengan sisa-sisa tanaman. Produk buangan atau kotoran hewan yang sering digunakan adalah kotoran sapi, ayam, dan kambing.
Ketiga kotoran hewan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk teman-teman, pesan saya, jaga lingkungan, tidak harus melakukan hal-hal yang rumit dengan cara memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di laut, dan ikut berpartisipasi dalam penjagaan lingkungan. Ingat loh teman-teman, lingkungan kita saat ini akan kita wariskan ke anak cucu kita di kemudian hari. Peduli dengan lingkungan berarti peduli dengan anak cucu kita di kemudian hari. Sebenarnya kalau kita di kalau kualitas terbaiknya 2.500 dan kalau yang standarnya 2.000 sampai 1.800 sampai 2.000. Jadi kita pastinya buat pastinya paling bagus kualitasnya karena kita paham kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya, bukan asal buat. Banyak orang kenapa pupuk kompos susah laku di pasaran karena ketika dia memasarkan coba di tanaman mati tanamannya kan dia tidak tahu ilmunya, tidak tahu ilmu buat komposnya. Nah, jadi kompos itu bukan juga asal bikin, kita harus tahu kandungannya. Jangan sampai lebih banyak racunnya daripada unsur yang bagus untuk tanaman. Jadi itu untuk harga 2.500 ya tadi? Ya standar. Itu berapa gram atau 1 kilo dia. Per kilo. Oh. Pokoknya terjangkau lah itu. Itu sudah banyak. Kalau untuk tanaman, sudah lama dipakainya. Banyak yang pesan. Lebih lembut, lebih enak. Makanya saya mau bikinkan mesin pengayak lagi. Jadi Kalau mau lebih bagus teman-teman, lagi. ini yang agak masih kasar, Pengayak. belum terlalu diayak ya Pak. Ini yang terbaiknya sih untuk di sini, tapi bagus. Oh iya, bintara bedanya Pak. Di dalam. Makanya saya bilang harus dibikinkan mesin pengayak lagi. Rencana dalam waktu dekat saya akan buatkan mesin pengayak yang supaya hasil lebih optimal kembali. Ini sudah bagus teman, masih bisa lebih optimal lagi. Tapi sebenarnya kalau begini juga kalau kayak tanam-tanam pohon sudah bagus. Sudah Kalau bagus, untuk ya. bunga-bunga memang dia perlu yang lebih halus. Ya, itu itu pun maksud saya. itu pun bunga-bunga yang memang dipajang di teras. Betul, betul. Kalau yang di pot-pot besar saja untuk dekat rumah pasti begini sudah bagus sih Pak, menurut saya. Nanti ke depan saya ingin hasil kompos ini kita bikin juga percontohan mungkin satu demplot untuk tanaman-tanaman organik seperti mungkin dari sayur tanaman supaya warga melihat bahwa hasilnya seperti ini. Ini buktinya di tanaman yang kami berikan untuk kompos ini hasilnya seperti ini. Seperti itu. Rencana saya ke depan akan bikin percontohan satu demplot warga bisa melihat langsung mungkin sekitaran sini nanti kita akan bikin. Jadi ini sebenarnya maksudnya tapi sudah sampai pemasaran di mana Pak? Kalau saat ini? Untuk sementara masih Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka. Tapi sudah banyak peminatnya karena saya lihat Instagramnya Ya. Masya Allah. Kami kewalahan, makanya itu kami berharap bahwa dengan pemasaran yang cukup bagus ini sehingga nantinya sampah-sampah yang ada terutama khususnya di pasar-pasar ini tidak lagi terbuang menjadi masalah, tapi akan kami kelola, akan kami olah menjadi pupuk kompos sehingga bisa memiliki nilai tambah lagi. Iya memiliki nilai tambah selain itu memang Bersih ramah juga, lingkungan, bersih, Itu harapan hemat. kami ke depan. Mudah-mudahan pemerintah khususnya Kabupaten Kolaka bisa mendukung kegiatan kami. Nah teman-teman itulah tadi jalan-jalan kita sekaligus wawancara dengan Bapak yang Masya Allah luar biasanya. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga kita
kedepannya menjadi lebih baik lagi. Pesan untuk teman-teman atau masyarakat lainnya, jaga lingkungan, jaga sampahnya, dipilah-pilah ya Pak, biar para pengelola lebih mudah. Karena apalagi kalau kayak begini semakin banyak permintaan kan akan semakin sulit kalau sampahnya tidak dipilah-pilah. Itu saja dari saya, Suci Jumatul Tafia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lihat sampah, ingat sampah.